Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 155 sampai 158, kelas 8. Nah, ini dia. Kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata-kata kerja di dalam 4 bentuk yang berbeda, ya. Kita akan menggunakan kata-kata kerja yang telah kita pelajari. Jadi kata kerja yang akan kita buat itu yang telah kita pelajari dari sini di halaman 153, 152, 151, ya, dua halaman itu, 152 dan 151. Jadi tugasnya adalah kata kerja yang di 2 halaman tersebut. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan melakukan tugas menulis dalam kelompok. Jadi, apa yang akan kita tulis? Nah, ini dia. Kita akan menyalin tabel dengan kata kerja di dalam 4 bentuk ke buku catatan. Nah, ini tabelnya. Nah, ini dia. Ini tabelnya ya. Kita akan menulis tangan pekerjaan itu. Nah, jadi tidak boleh diketik dengan komputer dan lain-lainnya. Ketika menulis, kita akan mengucapkan kata-kata tersebut. Nah, ini cara belajar yang efektif ya. Karena kita melakukan 3 pekerjaan di satu waktu. Itu akan memudahkan kita untuk menghafal kata-kata tersebut. Nah, begitu juga kamu praktekkan ya. 3 pekerjaan itu adalah membaca, menulis dan mengucapkan. Nah, kan tiga pekerjaan dalam satu waktu. Begitu juga kalau untuk pelajaran yang lain ya, misalnya IPA, IPS, bahasa Indonesia dan lainnya. Kalau kamu menghafal, pergunakan teknik ini. Nah, kedua, kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata-kata kerja tersebut di dalam 4 bentuk secara oral. Kita tidak boleh melihat tabel. Ya, tabel yang sudah kita buat tadi tidak boleh kita lihat. Nah, guru kita akan mengucapkan bentuk tu, ya. Bentuk tu ini namanya adalah tu infinitif. Nah, ini dia. Nah, to take, to sleep, to breastfeed, to calm. Nah, ini semuanya adalah bentuk to infinitif. Nah, lanjut. Dan kita akan mengucapkan ketiga bentuk yang lainnya. Nah, ini misalnya to comfort ya. Nah, kalian akan menjawab dengan comfort, comforted, comforting. Nah, calm. Nah, kalian menjawab calm, calmed, calming. Ya, seperti itu. Nah, kita melakukannya dengan sangat cepat ya. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia. Ini take ya. Sudah saya terjemahkan di video sebelumnya. Cuman ada sedikit perbaikan harusnya di sini. Ini bukan rose, tapi road. Ini harusnya huruf D ya. Bukan S di sini. Karena kalau rose itu bunga rose ya. Ada kesalahan ketik di sini ya. Nah, selebihnya sudah oke. Untuk artinya masing-masing kata ini silakan kalian buka kamus atau buka video saya sebelumnya.
di halaman 100 berapa itu? Yang 154 sampai 154 ya. Nah, kita lanjut. 157. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan belajar membaca entry yang ditulis oleh Dayu masing-masing kita. Ya, masing-masing kita akan membacakannya. Nah, jadi cerita si Dayu yang di atas berlanjut ke hari ke-9 sampai hari 12. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca masing-masing entry tersebut. Kedua, kita akan mengulangi setelah beliau, kalimat per kalimat. Kemudian, di dalam kelompok, kita akan belajar untuk membaca entry ini oleh masing-masing kita. Kita akan mengoreksi jika ada kesalahan yang kita dengar, ya. Jadi kalau teman kita melakukan kesalahan menurut kita salah misalnya, nah kita perbaiki. Atau kalau tidak ada, kalau ragu, tanya guru ya. Nah, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Halaman 158, hari ke-9. Nah, sekarang inilah saya di SMP ini. Tahun kemarin saya di kelas 7 dan sekarang saya di kelas 8. Sekolah ini jaraknya 2 km dari rumah saya. Lumayan jauh ya. Saya belajar banyak hal baru di kelas 7. Itulah pertama kali saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Saya bertemu dengan anak lelaki dan perempuan dari berbagai tempat kota ini, ya. Saya sangat senang ketika saya pertama kali menggunakan seragam biru putih, ya. Ya, bangga sekali dia menggunakan seragam SMP. Nah, hari ke-10 tahun kemarin merupakan waktu pertama kali saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar untuk menyapa orang lain dalam bahasa Inggris. Memperkenalkan diri saya di bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris ya, bukan di bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris. Dan bertanya dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kami juga belajar untuk menggambarkan atau menjelaskan keluarga kami, teman kami, dan sekolah kami dalam bahasa Inggris. Saya menyanyikan lagu bahasa Inggris pertama saya. Ya, jadi pertama kali itulah dia menyanyikan lagu bahasa Inggris. Saya juga membaca cerita bahasa Inggris saya yang pertama. Jadi pertama kali juga dia membaca buku cerita atau cerita dalam bahasa Inggris. Lanjut, hari ke-11. Kami tidak ada yang menolong, maksudnya di rumah ya. Maka ibu saya, bapak saya, ini mungkin bukan saudara perempuan ya, karena di sini my brother, dan di atas dari hari pertama sampai ke-8 dia tidak punya sister.
tetapi dia punya brother. Ini kesalahan ini, ya, salah ketik. Jadi saudara laki-laki saya dan saya melakukan pekerjaan rumah tanpa bantuan, ya. Maksudnya kami tidak punya orang yang menolong, sehingga kami, ibu saya, bapak saya, saudara perempuan saya, dan saya melakukan pekerjaan rumah sendirian. Nah, tidak ada yang nolong. Kami membersihkan tempat tidur, ya, merapikan tempat tidur. Kami menyuci dan menyetrika pakaian kami. Nah, iron ini kalau kalian lihat di kamus artinya besi, ya. Tapi bisa juga diartikan sebagai menyetrika, ironing, ya. Kami juga membersihkan furnitur, alat-alat rumah tangga, ya. Kami menyapu dan mengepel lantai tiap hari. Saya sering pergi ke toko untuk membeli gula, sabun, minyak, garam, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya. Dan banyak lagi, ya, itu dia. Nah, hari ke-12. Dulu, ya, pas ini artinya dulu hanya ibu saya yang memasak untuk kami. Sekarang saudara laki-laki saya dan saya sering memasak untuk keluarga. Kami menggoreng telur dan membuat nasi atau mie goreng, ya, mie goreng. Ketika saya kehilangan sesuatu, semua orang mencarikannya untuk saya. Sekarang ketika saya kehilangan, saya mencarinya sendiri. Jadi tidak perlu bantuan orang lain. Habis. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan like videonya. Terima kasih. Sampai jumpa.